Halo, assalamualaikum para juragan-juragan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel NTV, channel yang membahas seputaran ide bisnis dan inspirasi bisnis di tahun 2024. Jangan skip videonya agar tidak gagal paham. Gaskan. Yang pertama, setelah saya bahas dari video sebelumnya, videonya di sini ya, beberapa segmen dari pasar properti yang kita akan bahas kali ini adalah bagaimana kita merespon atau bisa mengerti perilaku dari customer itu sendiri. Yang pertama adalah respon iklan. Setelah kalian memasang beberapa iklan dari platform seperti Facebook, mungkin di situ akan ada interaksi ya dari customer itu sendiri yang nantinya itu akan pengaruh ke iklan. Nah, kenapa memang berpengaruh dan kenapa customer itu tertarik? Nah, mungkin dari segi tertarikannya customer itu tinggi dari reaksi mungkin secara chat di Facebook itu cepat, pembalasannya cepat, atau responnya cepat, dan mungkin bisa meminta nomor BA. Itu adalah salah satu perilaku customer yang mungkin ada indikasi customer itu berminat. Kemudian yang selanjutnya adalah kebutuhan. Nah, setelah dari fase iklan itu tertarik dan dia meminta nomor HP atau mungkin kontak person, pasti dia akan kontak secara pribadi dan itu akan menanyakan kebutuhannya seperti apa dari customer tersebut. Karena dari customer kan macam-macam, seperti contoh dari customer itu yang kalian iklankan adalah rumah, jual beli rumah, dan pasti kebutuhan dari customer itu pasti akan diutarakan ukurannya segini, tempatnya segini, segini karena memang lokasinya itu dekat dengan mungkin ada reason dekat dengan kantor suaminya atau dekat dengan fasum-fasum yang lain. Itu bisa menjadi salah satu indikasi kebutuhan dari customer atau perilaku customer itu sendiri. Kemudian yang selanjutnya adalah uh, kalian pada saat interaksi kebutuhan itu sendiri adalah pertanyaan yang spesifik. Pertanyaan yang spesifik adalah pertanyaan yang kalian ajukan ke customer itu mengenai kebutuhan itu sendiri. Misalkan memang seperti rumah ya, kebutuhan rumahnya itu mau ukuran yang berapa, mau luasan yang berapa, mau berapa kamar. Tentunya di sini untuk yang pertanyaan spesifik itu kan sendiri-sendiri dari kebutuhan customer. Jadi setiap customer itu mempunyai prioritas yang masing-masing. Ada yang memang customer itu hanya ingin mungkin rumah itu hanya 2 kamar, ada juga yang mereka mungkin mempunyai keluarga yang besar yang mungkin butuh 5 kamar. Itu yang bisa menjadikan indikasi customer itu mungkin tertarik dengan properti tersebut. Nah, itu pertanyaan yang spesifik. Mungkin lebih spesifik lagi, lebih ke daerah atau bahkan harga. Nah, itu tergantung dari kalian pembicaraannya dengan customer itu sendiri. Yang selanjutnya adalah frekuensi kunjungan. Nah, setelah beberapa rentetan dari yang pertama, setelah kalian respon iklan bagus, kemudian kebutuhan pada saat chat itu semua sudah terpenuhi, kemudian pertanyaan yang kalian ajukan itu sesuai atau sesuai dengan kebutuhan customer. Nah, pastinya customer itu akan interaksi untuk melakukan kunjungan. Memang ada beberapa customer yang sekali kunjungan mungkin langsung tertarik, langsung bayar. Itu ada juga. Tapi memang tidak menutup kemungkinan ada beberapa customer yang mungkin mereka butuh beberapa kali kunjungan untuk memantapkan hati di suatu properti tersebut. Atau mungkin customer itu discuss dulu dengan keluarga sana atau family mengenai properti atau harga atau dan yang lain-lain tersebut. Nah, di dalam frekuensi kunjungan ini sangat mengaruh sekali. Memang ada kunjungan sekali itu langsung cocok harga, dealing, bahkan mungkin tidak perlu nunggu lama-lama itu ada juga. Cuman yang saya sampaikan ada frekuensi kunjungan ini mungkin lebih ke visit atau dia memantapkan hati. Biasanya
yang customer meminta kunjungan mungkin lebih dari 1 kali, untuk tingkat ketertarikan dari customer itu lebih tinggi daripada customer yang melakukan kunjungan 1 kali, habis itu memang tidak ada respon lagi. Nah, itu mungkin yang kunjungan kedua itu mungkin dari sepengalaman saya yang sudah saya lakukan sebelumnya, kunjungan kedua itu at least ada persentase sekitar 80% itu dealing. Nah, itu adalah frekuensi kunjungan dari customer yang bisa kalian jadikan indikasi atau indikator memang customer tersebut itu tertarik dengan properti yang teman-teman iklankan. Kemudian yang selanjutnya, reaksi harga. Nah, di dalam rentetan yang pertama dari respon iklan, kemudian kebutuhan dari customer, kemudian pertanyaan yang spesifik, kemudian frekuensi kunjungan. Nah, setelah persentase yang saya jelaskan tadi memang sudah mengarah ke 80% dari contoh customer itu melakukan kunjungan lebih dari 1 kali, 2 kali, atau bahkan 3 kali. Nah, sekarang mungkin berbicara harga. Kadang memang harga itu pasti akan kita sampaikan itu di awal sebelum kita kunjungan seperti visit melalui chat. Akan tetapi di dalam harga itu sendiri kalian bisa mengajukan beberapa pertanyaan mengenai setiap budget yang mereka akan keluarkan dari si customer itu sendiri. Jadi ini akan kembali lagi mengenai ke pertanyaan yang spesifik yang ketiga tadi. Kalian bisa ajukan kembali budgetnya di angka berapa, kemudian ready-nya berapa. Kadang memang tidak semua customer itu akan memiliki cash, atau bahkan budget mereka mungkin misalkan dengan harga properti kalian itu di angka 250 juta, sedangkan di customer itu hanya memiliki budget kurang lebih di angka 200 juta. Nah, di situ angka itu sebenarnya udah mendekati dari target si customer itu sendiri. Tinggal kalian negosiasi mau seperti apa, atau mau bertemu untuk negosiasi masalah harga. Itu bisa kalian mencari win-win solution untuk mencari dealing dari harga tersebut. Ataukah kalian mungkin mau bekerja sama dengan salah satu perbankan untuk yang sisanya itu mau di kredit atau dan yang lain, itu tergantung dari kalian mau seperti apa. Nah, itu ada 5 perilaku dari customer yang bisa kalian mungkin pelajari, atau mungkin kalian jadikan indikasi bahwa customer itu tertarik. Nah, itu juragan-juragan yang bisa saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Mungkin jika ada juragan-juragan yang punya pengalaman yang berbeda, bisa kita diskusi dan kita sampaikan di kolom komentar di bawah ini. Jangan lupa like, komen, dan subscribe agar membantu channel ini berkembang. Salam gaspol dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.